Hai, ketemu lagi dengan saya Jordan. Let's get ready with. Hai, welcome to Jordan and Friends. Dan sekarang saya sedang ada di 19. Apa sih itu 19? Jadi 19 itu adalah steakhouse dan juga seafood resto. Nah, ini ada di kawasan SCBD. Jadi untuk kamu yang pengen tahu apa itu 19, boleh kepoin dan juga makan di sini ya. Sekarang saya mau pesan minum dulu. Di sini signature drinknya apa ya? Itu rekomen namanya Cucumber Highball. Cucumber Highball. Yes. Apa tuh? Ini minuman aperitif, sedikit refreshing, Oke. menggugah selera makan. Wih, makanya jadi lebih semangat gitu ya. Kita ini sekarang ada di 19 dengan konsep classic, elegance, meet modern flair. Kita lihat di sini secara ambience-nya ada lukisan-lukisan yang klasik dan juga nge-pop banget, suasananya cozy pokoknya ya. Kita cobain minumannya ya. Udah nih? Udah. Nggak usah diaduk dulu kan? Nah, hari ini saya itu akan ketemu dengan sahabat saya yang sangat luar biasa. Karyanya tidak hanya berbicara tentang mode, tapi dia itu menggambarkan tentang keberanian menjadi diri sendiri, which is very important. Seperti apa dan siapa dia yang akan menjadi teman ngobrol saya di Jordan and Friends kali ini? Kita lihat. However you want it, my dear. One table, many journeys. Hello, Curated Magazine. This is Harry Halim, and today you're gonna get ready with me. Come in. Kalau ini sih my favorite classic piece dari Harry Halim. No. Hey, finally. How are you? How are Good. Ini dia sahabat saya, Harry Halim. Hey, have a seat please. Sure. Mas, kasih tahu yang paling signature di 19 selain yang tadi Mas bikinin untuk saya ini adalah highball cucumber, right? Cucumber Highball, yes. Cucumber highball. Oke. Sekarang ada apa lagi nih buat Mas Hari? Aku buatin sesuatu yang signature ya. Oke dong. Apa namanya? Ini Noblas. Noblas. No plus. Okay. Noblas. No plus. Bukan Noblas. Yeah. And I love this place. Ya, ya, ya. And so you. I know. You know, dark, terus I love. ada touch of red, Yeah. dan klasik banget. The details. Look at the ceiling. Ya. Oh, hari ini selalu melihat sesuatu yang berbeda. Pandangannya selalu beda pokoknya ya. Details. Details. Details penting Yeah. banget. Ya, cheers. Cheers, cheers, cheers. Gila, Pras. Udah siap untuk ngobrol-ngobrol santai? Iya udah, kita ke sana. Di situ. Kita ke sana yuk. Oke. Mas, saya pindah ke sana ya. Mau dibawain? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bisa. sih. Thank you. Yay, have a seat please. Asik. Waduh, Lovely place. lovely. Dan kita cuma berdua aja mengingatkan malam tahun baru kita. Oh ya. Ingat gak sih, jadi tahun baru 2026, malam tahun baru itu kita cuma makan berdua, dinner, langsung dinner di tempatnya, hari di studionya ya. Iya. Aduh. Dan kita Seru. seru banget. Dan kita bisa ngobrol apa aja gitu. Makanya kita bawa ke sini untuk ngobrol langsung dengan Harry Halim. Oh. Thank you so much. Thank you. Seneng banget ya. Akhirnya Jordan and Friends bisa mendatangkan Harry Halim yang jadwalnya luar biasa. Thank you. Full. Thank you. Dan kita bisa ngobrol deep gitu. Tapi kita santai aja ngobrolnya. Oke. Let's do that. Iya dong. Soalnya kenal Harry Halim tuh sebenarnya udah lama banget. Cuman lewat sosial media. Waktu lihat postingan-postingannya di Instagram, wow, very inspiring person gitu. Terus akhirnya mungkin beberapa tahun kemudian ketemu dan sekarang menjadi A good sahabat.
dan bisa diundang di sini. Tapi yang bikin penasaran tuh gini ya, dari zaman dulu sampai sekarang, your design itu selalu sangat punya karakter yang kuat banget gitu. Kayaknya the one and only design yang berkarakter, salah satunya dari Indonesia, Hari Halim, yang bisa sampai go international. Sebenarnya kalau ngomongin Hari Halim, sebenarnya siapa sih Hari Halim yang ada sekarang ini? Waduh. Can you describe yourself? Pengen denger langsung nih. Karena kan kalau kita ngelihat dari luar tuh kayaknya sosok yang sangat punya jati diri sangat kuat banget, Iya. karakter yang sangat kuat banget. Tapi dari secara personal, Hari Halim sendiri. Mungkin emang dari image ya, Aha. image di luarnya emang lebih tough looking, Ya. branding juga Hmm. lebih dark, lebih intense. Tapi kalau orang yang udah mengenal saya, seperti Jordan udah already know me, Iya. you know. Tapi sebelumnya kalau misalnya waktu itu belum kenal ya, ngelihat sosok dia tuh kayaknya, waduh gitu bikin deg-degan gitu kan, kayaknya gimana banget gitu. Tapi setelah ketemu memang sangat friendly banget sih. Lovely person. Thank you. Tapi kalau bicara dari secara desain ya, karakter dari dulu sampai sekarang itu memang yang selalu udah jadi patronnya Hari Halim ini. Karakter yang begitu kuat. Ada background kenapa itu jadi karakternya Hari Halim sendiri nggak sih? Mungkin itu juga tergantung dan sangat rely on the true personality, stylenya kamu, cara kamu pandang in terms of designing, in terms of fashion or arts, itu kan bukan semuanya mesti Hello Kitty. Ya, ya, ya. Pandangannya kan mesti lebih ke artistic value Iya. kan gitu. Dan mungkin itu dari awal udah emang itu taste-nya saya. Oke. Makanya sangat penting itu sebagai seorang artis punya taste sendiri, punya gaya sendiri, punya direction sendiri. Iya. Dari situ baru bisa tahu nih, nah kita directionnya mau kemana gitu. Oke. Selalu ikutin suara hatimu. Oke, berarti Selalu setiap ikutin desain gaya, ya. ikutin kata hati Benar. Hari sendiri gitu. Benar. Ada message yang ingin disampaikan ke publik. Kenapa desain-desain yang dibuat sekarang ini punya karakter yang seperti itu? Ya, karakter juga emang Iya. emang nomor satu sih Iya. sebenarnya. Cuma ada message di balik itu semua nggak sih yang ingin disampaikan bahwa ini loh Hari Halim. Sebenarnya lebih ke untuk audiens yang pernah hadir ke show itu sama audiens yang hanya melihat dari foto-foto Katalog. online itu sebenarnya mereka beda dapatnya. Tapi kita berusaha menyampaikan message itu ada gitu. Biarpun lihat foto itu dapat gitu. Ya. Tapi biasanya lebih cepat pas mereka hadir ke show. Dan itu lebih ada rasa emosional, Iya. ada rasa sakit hatinya, Oh. ada rasa putus cinta. Oke. Semua di balik tiap collection buat saya itu surat cinta. Oh. Surat cinta. Sebenarnya ya kayak surat Aha. cinta dan cerita cinta Aha. dan my personal life story. Oke. Ya. Jadi memang based on itu yang menjadi karakternya, menjadi diri sendiri. Tapi ada unsur perlawanan di situ yang saya tahu gitu kan ya. Sebenarnya apa sih unsur perlawanan yang ingin disampaikan dari setiap desain? Ekspresi dari desain. Mungkin bukan gimana bilangnya perlawanannya, cuman mau menyampaikan juga baju itu genderless dari abad yang udah lama banget gitu. Mereka nggak pernah mengstem baju ini baju perempuan, baju Oke. laki-laki gitu. Ini mesti dipakai cowok, ini mesti dipakai Oke. perempuan. Aha. Jadi dari creation desainnya House of Hari Halim itu we can say is genderless. Makanya baju yang dipakai model cewek bisa dipakai juga klien pria kita. Dari baju yang dari di cowok juga dipakai dengan klien wanita kita. Jadi sebenarnya semuanya itu kita buktiin ada ini sebenarnya. It's Oke. genderless. Ya. Genderless. Ya. Ya, mungkin itu yang dimaksud tadi perlawanan itu gitu kan. Karena kebanyakan kalau orang umum itu baju perempuan ya baju perempuan, Iya, pakai iya, rok iya, gitu kan iya, istilahnya. Kalau iya. baju laki-laki ya seperti ini. Tapi bagi Hari Halim tidak seperti itu. Iya. Itu yang mungkin disebut sebagai perlawanan tadi, Iya. genderless fashion, genderless mode gitu kan ya. Jadi semua bisa. Dan Iya. memang sih semuanya itu terlihat keren aja tergantung dari pembawaan si model Sangat atau si benar. talent itu sendiri Ya, ya dan kan. karakter. Dan karakter. Ya. Ketika dia berani, ketika dia percaya diri, desain yang didesain oleh Hari juga Ya. akan lebih Ya, keluar. ya, Ya. benar. Kayak yang kemarin sempat viral banget, dia masuk market China
dengan membuat sebuah desain yang sangat kontroversi sampai viral di China dan sampai ke Indonesia juga. Itu efeknya sangat luar biasa sekali. Siapa penyanyinya? Liu Nah, Yuning. Liu Yuning, Iya, itu ya. iya. Itu juga wow, luar biasa banget. Oke, how so far after itu menjadi viral di China sendiri? Semakin banyak Semakin banyak klien-klien? sih. We have more coming up. Wow. Ya, makanya kita luncurin Chinese New Year collection Aha. juga, ya. Oke, ada nggak sih momen-momen dari sekian lama karir seorang Hari Halim yang bikin kayaknya capek gitu, kayaknya membuat kamu hampir menyerah? Ada fase itu nggak? Di Paris kan udah 15 tahun ya. Kayaknya tahun ke-11 atau 12 gitu, I have to stop my brand. Oh, Ya, brandnya mesti berhenti sebentar. Karir saya pas brandnya mulai di Paris, sebenarnya sama sekali nggak memikirkan, itu pas saya masih muda banget ya. oke. Jadi I Sekarang never, juga masih muda lah. oh no, udah 40 ini. Jadi dulu itu selalu mikirkan untuk tiap tahun itu untuk launch collection aja, Oke. untuk show terus di Paris Fashion Week, Aha. tanpa memikirkan untuk penjualan. Kita untuk jual, untuk melanjutkan show yang selanjutnya. Dulu brand Hari Halim masih di support sama my parents. Oke. Suatu hari mereka udah nggak bisa support lagi Oke. karena kok nggak ada profit ya, nggak ada profit sama sekali ya Oke. gitu. Jadi mau nggak mau mesti di stop. Mhm. Nah pas stopnya itu saya mau nggak mau mesti stop brandnya juga. So I felt very lost sampai saya mulai cari kerja styling magazine as well Oke. In Paris. in Paris, mulai stylingnya Anggun, mulai masuk ke stylingan gitu. Yeah. Ya udah, and then after that mama saya bilang, kenapa kamu nggak coba Indonesia aja, untuk market, untuk produk di Indonesia. Oke. Dari situ ya baru saya coba. Coba. Oke. Jadi pertama kali saya tinggal di Indonesia itu 2018. Ya, Dan idenya datang dari mama ya? dari mama sih. Ya. Pasti banyak banget cerita-cerita di balik itu semua sampai akhirnya anak negeri ini yang dari Paris memulai karirnya datang ke Indonesia di tahun 2018. Kita order makan dulu ya. Oke. Kasihan ngobrol. Jadi belum order makan. Mbak. Ya. Halo. So this is our menu. Oke. Saya yang sibas aja deh. Sibas Ya, aja. ya. Oke. And you? Ya. Flat tiran ya, yang Japanese black aja. Ya. Thank you. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Tadi bicara mengenai sosok mama yang menginspirasi untuk berkarir di Indonesia. Awalnya berarti dari Paris. Ya. Kenapa nggak awalnya dari Singapura. Indonesia? Oh, Singapura justru malah. Ya. Singapura, Paris, baru Indonesia. Ya. Justru Indonesia kayak lately Ya. ini ya, justru di Habis Paris. itu baru muncul di LA. Oke. Ya. Wow. Mungkin nextnya China. Next China, terus mungkin Eropa yang lainnya, Amerika dan lain-lain masih banyak yang bisa dicoba untuk terus berkembang Ya, gitu kan ya. ya. Pasti ceritanya banyak banget yang menjadi inspirasi. Kira-kira kalau menceritakan kisah hidup dan karirnya Hari Halim, kalau difilmkan seperti film apa nih? Nah itu. Ada nggak? That's we need to work on. Iya. Belum ada. Belum ada. Makanya harus Iya. bikin film sendiri ya. Iya, makanya mesti dibuatin itu film. Iya. Oke, kalau ngomongin tadi udah ngomongin secara emosional, terus suara hati sendiri menjadi sebuah desain atau karyanya Hari Halim sendiri gitu kan ya. Dan itu sangat penting banget untuk karakter Hari Halim sendiri gitu. Sebenarnya dari seluruh desain emang background-nya based on your story gitu. Based on my story, my emotional state at that moment. Ya, misalnya lagi sekarang ini emotionnya, feelingnya lagi gimana, so that's what I'm working on until the next month. Ya. And then the show. Oke, Ya, wow. makanya pas persiapan show itu saya jarang banget ketemu orang, because I need to focus on my thing, my mood, my emotion, biar nggak terganggu. Oke. Ya, so it's more like a meditation itu Oh, sebenarnya. wow. Ya. No wonder pada saat dia mau bermeditasi mencari inspirasi, dia absen. Sorry ya, nggak usah nyari saya dulu. Saya mau bertapa.
Izin loh supaya aku dicariin kali ya kemana. Tapi ternyata itu mencari sebuah inspirasi supaya emotionnya keluar. Ya. Dan dari setiap desain yang ada itu selalu unsur darknya itu ada. Theatrical dan Ya. avant-garde Ya. gitu kan. Ya. Itu memang karakter yang sengaja dibangun atau emang lahirnya ya seperti itu aja? Kayaknya emang lahirnya seperti gitu sih. Oke. Ya. All the Ya. inspiration more to dark and then Romantic. romantic and Ya. avant-garde gitu ya. Ya. Wow. Oke. Ngomongin mengenai dunia fashion. Banyak orang kalau ngomongin mengenai fashion ya udah cuma baju gitu kan. Tapi tidak untuk Hari Halim. Baju atau fashion itu sebagai sebuah bahasa atau ungkapan atau ekspresi diri itu sendiri juga. Gimana sih mentransformasikan supaya message yang disampaikan di dalam desain itu bisa ditangkap sama orang? Creative show? Kayaknya selain penjelasan di press Uh-huh. release-nya itu, Uh, either ada orang benar-benar baca atau enggak, dan juga kayaknya mesti ada di garis desain juga ya. ya. Sama pas di show itu Music sangat kayaknya iya, ya. music semuanya. all package Iya, ya. itu Makanya semua kalau satu. nonton show-nya Ya. Hari Halim itu selalu kayak Hmm, wow, kita dapat banget bahkan Iya. bisa sampai dapat emotionnya Iya. karena didukung oleh lighting, Iya, iya. music, Iya. ambience yang dibangun. Iya. Dan itu semua saya sendiri yang direct. Ya, I know. Dia sangat detail sekali pada saat kita bikin fashion show Iya. waktu itu. Semuanya diperhatikan dari mulai lighting, bagaimana model itu juga act-nya, Iya. adegan-adegannya itu didirect oleh Bapak Hari Halim ini loh. Tapi kalau mau ngungkapin sesuatu nih, kan kalau sekarang lewat fashion, kalau nggak jadi designer, do you have any idea how you express yourself? Di bidang apa atau dengan cara apa? Di movie. Movie. Iya. Wow. Iya. Movie. Iya. Movie Sebagai industry. actor. Itu satu hal yang baru ya. Kita akan ngobrol lagi. Oh ya, makanannya udah sampai. Sambil kita Aha. Ini yang punya saya. Oreganata, Oke. Oh, wow. yang fish. Fish punya Hari dan cauliflower itu appetizer yang tadi juga Lovely. saya pesan. Sama ini ada flat iron, Mhm. sama ada sausnya. Dan Oke. aku yang ngejelasin. Siap. Terima Oh, kasih. wow, this is good. Look Oh, yummy. ini protein. Hai Perfect Siang, protein. Mas di sini aja mungkin. Halo. Nah, muter. Kita pengen tahu nih, ini chefnya betul? Betul, saya Wah. Lukman, saya sous chefnya di Nenti. Oke, Chef Lukman. Iya betul. Halo, Oke, Mas. Chef Lukman. Halo, selamat Thank you loh untuk makanan yang Iya. cantik-cantik ini. Ini boleh dijelasin nggak? Ini apa? Ini boleh Ini dimakan pertama. nggak? Boleh. Sambil makan boleh ya, sambil makan. Sambil makan. Kita ada appetizernya ya, ada roasted cauliflower. Mhm. Itu di bawahnya ada cauliflower puree. Oke. Oke. Kita bisa lihat ini Ya. blendernya. Mhm. Terus kita ada juga roasted almond, fried brioche, Oke. and then kita ada Munir sauce. Oke. Ini Munir sauce ini kayak kelihatan minyak ini. Oke. Itu honestly itu butter sama olive oil. Oke, silakan dicoba. Thank you. Dia Cauliflower. teksturnya creamy, Oke. ada savory, Ini untuk yang ada cauliflower ya. sour dari si capers-nya. Oke. Kalau yang ini? Oke, ini kita ke signature fish kita ya. Ini ada packet salmon oreganata, Mhm. tapi salmonnya kita lagi nggak dapat nih. Oke, jadi Sampai bulan Maret, jadi kita ganti sibas. oke. Sausnya ada berblang. Berblang itu dari white wine, shallot, and butter. Terus kita juga pakai clam stock di dalamnya. Oke. Ada clam meat juga. Oke. Terus juga ada tomato concasse yang bisa kita lihat itu ada Iya. merah-merahnya. Ya. Terus yang merah lagi yang minyak itu kita pakai annatto oil. Oke. Annatto oil itu dari biji-bijian kita infuse ke minyak. Sunflower oil. Wow. Jadinya warnanya merah kayak begini. Iya ya. Kayaknya chef juga punya cerita sendiri tentang mengekspresikan like you ya. All the ingredients Yeah. itu pilihannya dan ekspresi Ekspresi. dari chefnya Wow. untuk mencurahkan isi hatinya. Curahkan isi hati. Oke. Kelihatan gambar kayak pulau gitu. Iya. Iya. Kalau yang ini? Ini kita biasa stick kita salah satunya kita pakai oyster blade. Ini fried iron 200 gram. Terus ada roasted onion, roasted tomato cherry,
Terus kita juga di grillnya kita pakai bikotan karkol. Oke. Oh, And, oke. Hitamnya itu berarti iya, dari karkol ya? karkol sama kayu rambutan. Apa? Kayu rambutan. Kayu rambutan dari pohon rambutan. Betul. Ah, oke. Yang oke. mana yang Habis kayu ngopi. rambutan? Yang kayu rambutan yang mana? Ini. Nah ini di area dagingnya Oh, oke. itu dari nyatu karena kita ngebakarnya pakai karkol sama kayu rambutan. Oke. Oh, wow. Nanti kita coba. Dan ini sausnya ya. Ini sausnya ini juga dari beef stew. Beef stew-nya kita bikin sendiri homemade sama chimichurri. Apa nih? Chimichurri. Chimichurri itu apa? Chimichurri itu freshly sausnya si khas Amerika. Ah. Amerika Latin. Jadi isinya ada coriander, coriander leaf, parsley, Oke. terus oregano, Ya. fresh, red wine vinegar, and olive oil. Wah, ini harus dicoba Mushroom nih. sausnya sih. Pokoknya kalau kesini cobain menu ini rekomend dari chefnya. Ya, Kayaknya semua makanan enak banget. Kita coba. Thank you ya chef Iya, untuk thank you. penjelasannya. Enjoy ya. Kita coba. Thank Nanti you, kalau thank ada you. apa-apa kurang bisa Hmm. lah. Oke. Kabarin. Mas. Siap, Thank thank you. Bisa dibungkus? Bisa. Thank you, thank you, thank you. How's the food? You like it? Yummy. Kamu coba yang itu juga tuh cauliflower-nya. Ini cauliflower steak. Kita coba. Definitely we gonna come here for dinner maybe. Ya, ya. With someone? Yeah, why not? Why not? Enak. Tapi emang ya, setiap seniman itu mereka punya ceritanya sendiri untuk mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya. Chef aja punya cerita. Iya. Seperti tadi kita bahas sama Hari juga punya cerita bagaimana dia mengekspresikan emosionalnya secara personal ke dalam sebuah karyanya di bidang fashion. Tapi tadi tersebut juga segera akan terjun ke dunia film. Wow, movie industry as an actor. Ya. Wih, kenapa Sudah tiba-tiba? terjun sih sebenarnya. Iya, sudah terjun ya. What's the background? What the reason? Tiba-tiba dari desainer terjun ke dunia aktor. Sebenarnya udah lama sih. Kalau yang teman-teman dekat saya dari Paris, mereka udah tahu juga sebenarnya. Di Paris pernah doing something as an No, actor? belum pernah. Tapi saya udah pernah bilang ke mereka juga, ya sebenarnya pengen banget jadi actor. Oke. Dulu itu brandnya masih belum stable. Jadi sekarang baru umur 40, baru brandnya merasa udah stable. Baru mau mencoba, finally terjun ke aktor. Boleh tahu nggak gurunya acting Hari Halim? Wow. Karena pasti itu juga perlu sesuatu yang berbeda kan ya, pembelajarannya, terus penghayatannya atau basic dari actingnya sendiri kan harus ada gitu. Ya, ada dua. Oke, siapa? Ada sama Mas Iksan, Mas Iksan. sama Mas Rosa. Oh, Mas Iksan dan Mas Rosa. Ya, aku kenal Mas Rosanya juga dari agent. From my agent. Aku kan join sama Kite Management. As an actor, Ya, as an actor management ya? management. Enggak. Thanks to Chico. Chico Jericho. Sebenarnya, terima kasih banyak buat Chico Jericho, Abang Chico kita. Abang Chico kita. Ya, Yang selalu juga kalau Iya. show ada Chico Pasti di ada situ dengan Chico-nya. karakternya dia yang diciptakan juga oleh Hari Halim mungkinnya Iya. selalu sesuatu yang berbeda. Oh ternyata Chico ada andilnya juga untuk Iya, Hari bisa terjun ke dunia acting. Ya, sebenarnya Chico yang buka pintu buat saya. Oke. Ya, dan dikenalin sama Kak Praninta, the manager sama saya, dan ya ada tim-tim Kite di sini juga. Iya kayak teman-teman di sini ya. Oke, kalau dari kemarin baru selesai syuting kan? Ya, Itu boleh cerita sedikit nggak sih? As an actor atau mungkin as producer juga atau apa aja? as an actor sih. As an actor only. Sama ya ada sedikit lah executive producer. Oh, oke. Ya, Ceritanya cerita siapa yang dibikin di film itu? ceritanya written and directed by Rain Mickelson. He's a new director. Oke. Tapi film short movie yang kemarin yang terakhir itu udah menang Berlinale Festival. Ya, bagus banget. Tapi berarti latar belakang sebagai desainer yang tadi juga menciptakan dan mengekspresikan emosi jiwanya ke dalam sebuah desain, terus tiba-tiba jadi actor, itu sangat membantu ya? Sangat membantu sekali sebenarnya. Ya, Karena kan masih biasanya berhubungan.
Iya, berhubungan Iya, justru ya. iya. Itu yang baru saya tahu, karena biasanya kalau jadi aktor tuh sebelumnya jadi model dulu, atau apa gitu. Tapi ini dari designer, jump into actor. What next? Cukup actor dulu ya. Actor dulu ya. Banyak banget kita udah ngobrol tadi dengan Harry Halim dari mulai debutnya di industri fashion yang ternyata memulai dari Singapura terus ke Paris dan akhirnya seorang ibu, mamanya yang menginspirasi untuk mencoba bidang desain fashion designernya itu di Indonesia dan akhirnya sukses bisa terus berkibar namanya di industri fashion Indonesia bahkan ke dunia internasional. Banyak sekali penyanyi-penyanyi internasional yang sudah menggunakan karyanya Harry Halim. Terus tiba-tiba Harry Halim menjadi seorang aktor. Kita nunggu terus gebrakan-gebrakannya dari seorang Harry Halim, industri fashion, industri film, and what next kita belum tahu lagi. Mungkin ada ide lagi untuk kedepannya. Thank you for coming untuk Jordan and Friends. Masih banyak banget yang bisa kita obrolin. Ya, sebenarnya saya pengen say something. Ya, of course, please do. Bukan hanya thanks to my mom. Saya juga ketemu my business partner in my fashion. In Indonesia juga. Jadi, but she live in LA. She based in LA. Thanks to her, that the brand is having a presence in LA, in Hollywood. Wow. Makanya kita juga ada studio di LA. You know. Yeah. So I have a strong woman behind me. Siapakah itu? Aku tahu nggak sih? Kayaknya belum. Belum ya? Dan dia discreet banget. Nggak mau dikenal orang. Harus. Tapi memang dari setiap journey atau perjalanan itu pasti ada seseorang yang juga turut involved di dalam keberhasilan kita ya. Makanya kita harus saling support juga dengan siapapun. Hari itu juga selalu support saya, apapun itu kita selalu komunikasi dengan baik, menjadi teman yang selalu ada di saat senang, di saat susah. Itulah Harry Halim. Thank you untuk hadir di Jordan and Friends. Thank you so much for having me. Iya. Seru banget. Mudah-mudahan banyak juga yang bisa terinspirasi dari seorang Harry Halim yang merintis karirnya dari nol dan dia juga sudah mengalami titik terendahnya, akhirnya bangkit lagi, akhirnya bisa merambah, melebarkan karirnya selain jadi desainer, tapi juga menjadi seorang aktor. Lengkap banget. Mungkin apakah Harry Halim akan menjadi seorang penyanyi nantinya? Penyanyi itu. Siapa tahu, jangan lu bilang no. Siapa tahu loh jadi penyanyi. No, I don't think so. Dengan suara saya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang pasti kita masih terus menantikan karya-karya dari seorang Harry Halim. Seru banget ngobrol dengan seorang Harry Halim yang punya jati diri sangat luar biasa sekali. Dia bisa mengekspresikan semua karya-karyanya berdasarkan kejujuran diri. Dan itu juga bisa menjadi inspirasi kalian semuanya dari seorang sosok Harry Halim yang melebarkan sayapnya setelah menjadi desainer internasional yang sukses dan akhirnya menjadi seorang aktor. Thank you for watching and stay di Jordan and Friends. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita di @curated_magazine. Thank you for watching. Bye. Thank you, Harry. Thank you. However you want it, my baby. One table, many journeys.